Halo teman-teman, kita kembali lagi jalan-jalan atau berwisata sejarah bersama channel CADV. Kali ini kita akan berwisata sejarah ke Museum Kambang Putih Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Museum Kambang Putih tempatnya atau letaknya sangat strategis karena dekat dengan alun-alun kota Tuban, dekat kantor Bupati Tuban, dekat makam Sunan Bonang, dan dekat pantai Bom yang begitu asri di sana. Sebelum memasuki area museum, kita diwajibkan untuk registrasi dulu ya teman-teman. Nah, jika kita berkunjung ke Museum Kambang Putih, tidak dipungut biaya alias gratis. Adapun jam buka atau waktu berkunjung ke Museum Kambang Putih sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 atau 13 waktu Indonesia bagian Barat. Berhadapan dengan tempat registrasi, kita bisa menyaksikan berbagai koleksi geologika yang terdiri atas berbagai jenis batuan dengan kandungan mineral dan sedimen yang ditemukan di sekitar wilayah Kabupaten Tuban. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa kata Tuban berasal dari gabungan kata Watu Tiban yang situsnya ada di area Museum Kambang Putih. Konon batu itu terjatuh ketika dibawa oleh sepasang burung yang berasal dari Majapahit dan hendak dibawa ke Demak. Dan batu tersebut terjatuh di sekitar Kambang Putih. Tetapi bagi yang mengenal bentuk dari batu tersebut, yang disebut Watu Tiban itu adalah sebuah batu yoni yang biasanya bersama dengan batu lingga disatukan dan menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari sebuah candi pemujaan agama Hindu. Di depan pintu masuk kita bisa melihat sebuah batu mirip lumpang tetapi tanpa disertai keterangan. Kemudian kita bisa melihat altar pemujaan dari batu andesit yang tertera tahun dalam bahasa Jawa kuno 1233 Saka atau 1311 Masehi. Berikutnya terlihat Lingga Yoni, Prasasti Gersikan, Lumpang Batu, beberapa nampan, darpana atau cermin zaman dulu,
dan juga sangkur yang terbuat dari bahan perunggu. Sebuah tempat air seperti mangkok sebagai tempat air suci yang dipakai oleh seorang pedanda atau pandita dalam ritual agama Hindu. Istilah air suci atau tirta juga disebut nirmala, toya, mawitra, tirta marta, amertan jiwani, tawa marta, atau siwamba. Di sampingnya juga terlihat berbagai arca pancuran yang biasa dipakai di petirtan, arca Mahakala, arca Nandini, arca Ganesha, dan Peripi. Tempat air yang ditanam dalam lingkungan candi dan juga sebuah arca Buddha Asobhya. Sebuah jangkar kapal Cina dinasti Yuan dengan tinggi hampir 2 meter dan dilengkapi dengan cincin kemudi dan juga rantai-rantainya. Penguasa Mongol saat itu, Kubilai Khan, mengirim ekspedisi ke Jawa untuk memaksa Jawa yang saat itu diperintah oleh Kertanegara, Raja Singasari, supaya tunduk terhadap kekuasaan Mongol. Namun, utusan resmi Kaisar Mongol dipotong telinganya sebagai tanda bahwa Jawa tidak akan tunduk terhadap Mongol. Wah, luar biasa nenek moyang kita ini ya. Terdapat juga koleksi botol merkuri, aneka keramik Cina, cawan dinasti Sung, jambangan dinasti Sung, mangkok dinasti Sung dan Ming, cepuk, tutup wadah, kendi mini, sendok, dan lain-lain. Menurut Dr. Anda Santi Puji Rahayu selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Destinasi Wisata Terpadu, menyampaikan bahwa suatu kebanggaan jika Museum Kambang Putih banyak memperoleh penghargaan serta menjadi rujukan dan tempat jujukan bagi para peneliti. Selain memiliki banyak koleksi tua, satu-satunya museum di Bumi Wali tersebut memiliki sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni di bidangnya. Bahkan di Jawa Timur, Museum Kambang Putih diakui sebagai salah satu museum dengan pengelolaan terbaik. Karena itu, sering dimintai pendapat tentang persiapan pendirian maupun pemeliharaan museum oleh daerah-daerah lain. Beberapa program publik yang dilaksanakan antara lain Belajar Bersama Museum atau BBM, kajian koleksi, lomba lukis, dan dongeng bahasa Jawa. BBM diselenggarakan untuk usia pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai dengan perguruan tinggi, sedangkan kajian koleksi diperuntukkan bagi siswa tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Museum Kambang Putih merupakan satu-satunya tempat wisata Tuban berupa museum. Museum Kambang Putih hanya memiliki satu lantai dengan luas sekitar 150 meter persegi saja. Namun, koleksinya sudah mencapai lebih dari 5.000 buah. Adapun sejarah Museum Kambang Putih sebagai berikut. Kata Kambang Putih berasal dari sebuah prasasti yang dibuat oleh Raja Sri Mapanji Garasakan dan merujuk pada sebuah wilayah yang sekarang merupakan Kabupaten Tuban. Di dalam prasasti yang bertanda tahun 1050 Masehi tersebut, Raja Sri Mapanji Garasakan menyebutkan bahwa Kambang Putih merupakan
kota pelabuhan pada masanya. Pada abad ke-11, Kambang Putih juga menjadi tempat berlangsungnya perniagaan antar pulau, bahkan antar benua. Raja Sri Mapanji Garasakan merupakan raja pertama dari kerajaan Janggala yang memerintah dari tahun 1042 hingga 1052. Kerajaan ini merupakan hasil pecahan dari kerajaan Kahuripan yang dirajai oleh Airlangga. Wilayah barat dijadikan kerajaan Kadiri, sedangkan wilayah timur dijadikan kerajaan Janggala. Kambang Putih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu yang berperang dengan kerajaan Janggala ini. Dalam prasasti Kambang Putih tersebutlah Raja Sri Mapanji Garasakan menceritakan tentang kejadian Kambang Putih yang menyerang istana kerajaan Janggala. Meski diserang, kerajaan ini masih memberikan pujian kota pelabuhan kepada Kambang Putih di prasastinya. Ada pula riwayat sejarah lain mengenai asal-usul nama Kambang Putih. Pada zaman dahulu, wilayah ini terlihat seperti gundukan pasir putih yang mengambang di lautan. Hal ini dikatakan oleh para pendatang dari Cina saat melihat wilayah ini dari jauh. Oleh karena itu, dapat kita artikan bahwa Kambang Putih berarti pasir putih yang mengambang. Juga terdapat peralatan nelayan tradisional seperti dayung, jala atau jaring, tempat menyimpan ikan dan juga sepasang sandal yang terbuat dari kayu. Museum Kambang Putih juga menyimpan ongkek yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Tuban yang kini sudah langka bisa ditemui di Tuban. Ongkek merupakan alat untuk mewadahi legen yang merupakan minuman tradisional khas Tuban. Museum Kebanggaan Tuban ini juga memajang uang-uang kuno baik yang berbahan kertas maupun koin dari abad 19 sampai dengan abad 20. Pada masa inilah muncul istilah duit. Duit yang kita gunakan hingga sekarang, yaitu istilah kepeng VOC yang mereka sebut dengan doit, yang kemudian melebur dalam bahasa Jawa menjadi duit. Ketika kami berkunjung ke Museum Kambang Putih, memang pada hari biasa sehingga tampak agak sepi oleh pengunjung. Ayo para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ada di sekitar museum, silakan berkunjung ke Museum Kambang Putih karena di sana merupakan tempat wisata edukasi, wisata sejarah, wisata budaya yang menyimpan warisan budaya dan benda-benda bersejarah dari nenek moyang kita dan dapat menambah wawasan kita, terlebih para generasi muda sebagai penerus bangsa. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen.